Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang melalui jalur independen. Pendukung setia Ahok yang tergabung dalam teman Ahok pun mulai bergerak. Untuk merebut simpati sekaligus sebagai ajang untuk mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, teman Ahok mulai menjabarkan berbagai langkah dan program-programnya melalui media sosial. Teman Ahok memiliki situs sendiri yaitu www.temanahok.com, juga laman Facebook dan Twitter. Strategi melalui dunia maya dan media sosial dinilai berhasil. Berdasarkan data dari teman Ahok, hingga Kamis ini KTP yang sudah dikumpulkan teman Ahok mencapai 784.977 KTP. Langkah relawan Ahok yang bergabung dalam teman Ahok ini dinilai efektif. Langkah ini pula yang diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Sebut saja anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Lulung. Merasa tidak akan dicalonkan oleh partainya, Partai Persatuan Pembangunan, Haji Lulung mencoba peruntungannya di jalur independen. Kelompok pendukung Haji Lulung pun muncul dengan nama Suka Haji Lulung. Berbeda dengan teman Ahok yang memiliki situs sendiri, Facebook dan Twitter, Suka Haji Lulung memilih media sosial Pets sebagai media untuk berkampanye. Selain berkampanye melalui Pet, rencananya Haji Lulung juga akan mendirikan 1.000 posko yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Sementara pendukung kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno bergabung dalam relawan Sahabat Sandiaga Uno. Selain berkampanye melalui media sosial, Facebook dan Twitter, mereka juga sering menggelar aksi dan event di ajang-ajang tertentu seperti Car Free Day. Para relawan ini juga sudah bergerilya dan mendirikan beberapa posko yang tersebar di Jakarta untuk mensosialisikan sosok pengusaha muda ini ke warga Jakarta. Tak hanya itu, setelah teman Ahok, relawan Suka Haji Lulung dan Sahabat Sandiaga kini muncul juga di media sosial Sahabat Jarot. Sahabat Jarot dimunculkan oleh Banyu Wiru lewat akun Twitternya dengan tagar Sahabat Jarot. Tagar Sahabat Jarot dimunculkan bersamaan dengan mulai munculnya gambar foto karikatur wajah khas Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Di samping gambar itu juga ada tulisan Jarot for Jakarta. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut belum mengetahui adanya inisiatif itu. Namun ia menanggapi positif inisiatif yang dilakukan oleh Banyu Biru ini. Dengan munculnya aksi para pendukung ini, warga Jakarta kini memiliki beragam referensi terkait calon gubernur dan calon wakil gubernurnya yang bakal dipilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik menuju DKI 1 lewat medsos. Ya, dan di studio sudah hadir narasumber pengamat media sosial Mas Arief Hidayat, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada Ketua Tim Relawan Suka Haji Lulung, Mas Alip Kustijar. Saya sapa dulu narasumber yang ada di studio. Terima kasih Mas Arief sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Alip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Mas Alip. Oke, kita ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kampanye lewat media sosial sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Mas ya. Kita tahu pada zaman jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dulu, dialah sepertinya yang mempopulerkan kampanye melalui media sosial dengan salah satu merek cellphone yang ya ini cukup inilah ya cukup sangat digunakan oleh masyarakat begitu pada saat itu. Nah, apakah memang sampai sekarang itu masih menjadi satu tren yang bisa menghasilkan suara yang banyak nantinya untuk memilih salah satu kandidat? Itu kalau kita ngelihat media sosial emang cukup berpengaruh ya, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu, daerah-daerah tertentu. Untuk wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta itu cukup berpengaruh. Kita bisa ngelihat dari waktu Jokowi Ahok dulu itu. Dari Jokowi Ahok dulu itu kan penggunaan sosial media kan sangat masif. Dan hasil akhirnya analisis juga antara hasil KPU dengan hasil riset di sosial media, hasilnya juga hampir sama-sama. Beda gitu. tipis sebenarnya. Ya, beda tipis gitu di situ. Jadi untuk kondisi tertentu, daerah wilayah tertentu yang komunitas sosial medianya cukup tinggi itu cukup berpengaruh. Tapi kalau daerah-daerah misalnya di luar Jawa atau apa segala gitu, itu tidak efektif di situnya. Jadi berarti tergantung daerahnya juga. Tergantung daerahnya juga. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya si kandidat ini atau calon ini suaranya besar atau terlihat menang dan dukungannya besar lewat media sosial, itu berarti jadi salah satu indikator juga dia bisa memenangkan pemilihan? Itu bisa menjadikan indikator. Dari beberapa pengamatan kami, penelitian kami, hasil riset kami, di situ seperti waktu Pilgub DKI, Pilgub Jabar, Surabaya,
termasuk juga pilpres saat itu hasilnya tuh tidak beda jauh gitu. Dengan misalnya share of netizen-nya, terus tingkat popularity di sosial media dengan hasil akhirnya tuh nggak beda jauh gitu di situnya. Oke, itu berpengaruh pada popularitas. Lantas apa kabarnya dengan elektabilitas yang itu juga diperlukan sebenarnya oleh seorang kandidat? Justru itu dengan popularitas yang tinggi, maka kan berita-berita positif yang disiarkan oleh beberapa media itu mempengaruhi keputusan pemilih juga gitu di situnya. Oke. Jadi sangat terkait gitu di situ. Oke. Nah, kita coba sapa Mas Alip. Ini kita ingin tahu juga Mas Alip. Halo, selamat siang Mas Alip. Iya, Mbak. Iya. Siang, Mbak. Mungkin yang ingin diketahui adalah Mas Alip ini alasannya untuk mendukung Haji Lulung sampai membuat komunitas atau nama relawan Suka Haji Lulung. Nih alasan terbesarnya apa untuk mendukung Haji Lulung ini? Ya, pertama kita ngebentuk komunitas atau relawan Suka Haji Lulung. Pertama, Haji Lulung seorang tokoh muda Jakarta yang mempunyai track record yang tidak mempunyai track record yang tidak mempunyai masalah di dalam pembangunan Jakarta. Yang kedua, Haji Lulung sangat kritis ketika melihat hal-hal yang salah. Terlebih itu ketika bukan berarti Haji Lulung itu mengkritisi hari ini menjadi gubernur itu hal-hal yang salah, tapi justru ini bentuk perhatian Haji Lulung terhadap rodanya pemerintahan di DKI Jakarta. Seperti itu. Yang ketiga adalah Haji Lulung tidak mengenal apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, yaitu perlu diketahui seperti itu, Mbak. Oke, baik, Mas Alip. Kalau berbicara tentang media sosial sendiri yang juga digunakan sebagai jalur kampanye bagi teman-teman yang suka Haji Lulung ya, dalam hal ini organisasinya seperti itu. Apakah memang Anda sepakat melalui media sosial ini adalah satu jalan kampanye terbaik yang bisa meraup suara lebih besar begitu seperti yang dilakukan teman-teman Ahok sebelumnya? Ya, ini Mbak. Ini kan bicara tentang ibu kota Jakarta, artinya ada geopolitik di Jakarta itu yang berbeda dengan kota-kota lain. Ada kategori klasifikasi pertama, kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, artinya bicara di Jakarta ini, kalau saya pikir sepakat dengan apa yang dikatakan pengamat bahwa sangat peran penting dan media sosial itu terhadap jalur pilkada maupun satu kandidat. Saya pikir itu cukup inilah bisa dikatakan ini sebuah serangan udara. Tapi saya pikir seperti catat adalah sosial media harus bisa kampanye-kampanye yang sifatnya positif, yang edukasi, tidak hanya membicarakan keburukan-keburukan yang kemudian bisa tanda kutip yang tidak baik lah buat masyarakat. Yang digarisbawahi tadi positif dan memberikan edukasi, tapi ada hal yang juga perlu diketahui juga mungkin yang masyarakat atau para relawan nanti lakukan, menarik juga seperti itu karena banyak persaingan, ada teman Ahok, ada juga sahabat Jarot. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan Suka Haji Lulung ini yang bisa mungkin menjadi daya tarik? Apakah mungkin kalau Ahok ada mengumpulkan KTP, apa yang dilakukan yang bisa jadi daya tarik itu dipikirkan juga tidak oleh teman-teman relawan ini? Halo? Iya, halo Mas Alip. Iya Mbak, putus-putus Mbak. Oke, daya tarik kampanye dari Suka Haji Lulung ini seperti apa dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pendukung-pendukung calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kita sebagai relawan tentunya kita mensosialisasikan tentang personal Pak Haji Lulungnya terhadap masyarakat. Artinya daya tariknya adalah seperti yang saya katakan awal adalah Haji Lulung berani mengkritisi tentang persoalan-persoalan, pertama hari ini menjadi pionir tentang mengkritisi tentang pijakan-pijakan mengenai korupsi dan proses pembangunan Jakarta, gitu Mbak. Oke, baik, Mas Alip ini baru berdiri per kapan, Mas? Ya, kita baru berdiri belum lama, kemudian nanti kita tanggal 30 bulan ini kita akan lakukan deklarasi. Kita agenda kita ini saat ini adalah mensosialisasikan ke masyarakat dari gang ke gang, dan kemudian kita targetnya adalah mendirikan 1000 posko dari mulai tingkat wilayah, kecamatan, dan kelurahan, gitu Mbak. Oke, jumlah followersnya mungkin sudah ada berapa? Karena ini kan juga menunjukkan saling bersaing juga. Sampai ini sudah lumayan masif, lumayan signifikan. Artinya tinggal kemudian ini kita mantapkan lagi untuk menjelang masuknya pilkada nanti. Artinya kita masih melakukan konsolidasi. Oke, Mas Alip, kalau dibandingkan dengan organisasi atau pendukung calon gubernur yang lain, saya ambil contoh teman Ahok misalnya, mereka sudah lama kemudian menggarap suara untuk mengumpulkan dukungan bagi Ahok. Kalau dari teman-teman Suka Haji Lulung ini kan baru melakukannya sekarang atau dalam waktu yang belum lama.
lama. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa meraup suara banyak untuk teman-teman yang mendukung Haji Lulung? Ya, saya bagaimanapun saya tetap optimis apa yang dilakukan teman-teman relawan maupun Pak Hajinya. Artinya kita dalam politik itu tidak ada kata terlambat, gitu Pak. Artinya tetap kita kerjakan. Perlu dicatat, belajar dari Pilgub 2012, bagaimana incumbent ketika itu sangat miring dalam survei, begitu sangat pede, tiba-tiba muncul Jokowi Ahok, tiba-tiba ini bisa mengalahkan incumbent, Mbak. Kita belajar dari situ. Oke, baik. Ya, bisa saja berubah kemudian dalam waktu-waktu dekat ya, karena yang namanya politik itu perubahan sangat terlihat. Saya kembali ke Mas Arief. Apakah kemudian jangka waktu dalam membuat sebuah kampanye di media sosial itu juga berpengaruh pada sosok seseorang yang didukung ataupun juga yang dikampanyekan lewat media sosial? Contohnya misalnya kalau teman Ahok ini sudah cukup lama, kalau suka Haji Lulung ini sepertinya masih baru melakukan kampanye itu, begitu? Ya, sebenarnya gini, kalau kita setback ke belakang ya, sebenarnya waktu Maret 2015 itu kan sempat tren Save Haji Lulung ya, Haji Lulung efek. Sebenarnya kalau itu bisa dioptimalkan sampai dimanfaatkan secara positif, itu mungkin agak berbeda ceritanya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi ceritanya saat ini kan Haji Lulung kan ingin maju lewat jalur independen. Nah, kalau saat itu misalnya dari Maret 2015 saat itu udah mulai digarap mungkin ininya ke arah yang positifnya, yang tadi itu meme-meme yang lucu-lucu tuh digarap secara positif, orang udah ngumpul KTP, mungkin ceritanya beda untuk saat ini gitu, startnya gitu. Jadi pemanfaatan momen itu sebenarnya baik itu isu negatif atau positif, supaya orang bisa jadi terkenal, ya itu akan berpengaruh juga. Artinya jangka waktu sebenarnya tidak ada masalah? Jangka waktunya sebenarnya untuk start saat ini kan boleh dibilang bareng-bareng start dengan calon yang lain, sedangkan Ahoknya sendiri kan udah lama gitu di situnya gitu. Jadi nggak ada kata terlambat juga sih, bisa dicoba semua. Apa popularitas itu juga pasti harus dipertimbangkan untuk memulai kampanye atau memulai hal seperti ini lewat media sosial. Haji Lulung meskipun yang kemarin kita melihat mungkin ada sedikit meme agak mungkin sedikit berkesannya negatif, tapi setidaknya dia jadi dikenal oleh masyarakat, jadi populer di mata masyarakat. Ya sekarang tinggal strategi offline-nya gitu, strategi pendekatan langsung kepada masyarakat tingkat bawahnya. Karena kan udah dikenal, ada yang buat gantungan kunci, ada yang buat baju, apa segala. Sekarang bagaimana memperkenalkan diri gitu, Haji Lulung pada, oh ini loh saya yang sebenarnya. Tidak seperti apa yang digosipkan di sosial media dibentuk meme gitu, kayak gitu. Jadi bagaimana strateginya gitu di lapangannya. Oke, baik Mas Arief, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Bicara mengenai korupsi dan proses pembangunan Jakarta, gitu Mbak. Oke, baik Mas Alip, ini baru berdiri per kapan Mas? Ya, kita baru berdiri belum lama, kemudian nanti kita tanggal 30 bulan ini kita akan lakukan deklarasi. Kita agenda kita ini saat ini adalah mensosialisasikan ke masyarakat dari gang ke gang, dan kemudian kita targetnya adalah mendirikan 1000 posko dari mulai tingkat wilayah, kecamatan dan kelurahan, gitu Mbak. Jumlah followersnya mungkin sudah ada berapa? Karena ini kan juga menunjukkan saling bersaing juga. Sampai ini sudah lumayan masif, lumayan signifikan. Artinya tinggal kemudian ini kita mantapkan lagi untuk menjelang masuknya pilkada nanti. Artinya kita masih melakukan konsolidasi. Oke, Mas Alip, kalau dibandingkan dengan organisasi atau pendukung calon gubernur yang lain, saya ambil contoh teman Ahok misalnya, mereka sudah lama kemudian menggarap suara untuk mengumpulkan dukungan bagi Ahok. Kalau dari teman-teman suka Haji Lulung ini kan baru melakukannya sekarang atau dalam waktu yang belum lama. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa meraup suara banyak untuk teman-teman yang mendukung Haji Lulung? Ya, saya bagaimanapun saya tetap optimis apa yang dilakukan teman-teman relawan maupun Pak Hajinya. Artinya kita dalam politik itu tidak ada kata terlambat, gitu Pak. Artinya tetap kita kerjakan. Perlu dicatat, belajar dari Pilgub 2012, bagaimana incumbent ketika itu sangat miring dalam survei, begitu sangat pede, tiba-tiba muncul Jokowi Ahok, tiba-tiba ini bisa mengalahkan incumbent, Mbak.
Kita belajar dari situ. Oke, baik. Ya bisa saja berubah kemudian dalam waktu-waktu dekat ya, karena yang namanya politik itu perubahan sangat terlihat. Saya kembali ke Mas Arief. Apakah kemudian jangka waktu dalam membuat sebuah kampanye di media sosial itu juga berpengaruh pada sosok seseorang yang didukung ataupun juga yang dikampanyekan lewat media sosial? Contohnya misalnya kalau teman Ahok ini sudah cukup lama, kalau Suka Haji Lulung ini sepertinya masih baru melakukan kampanye itu begitu. Ya sebenarnya gini, kalau kita Punya, ya perlu diketahui seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas Alip, kalau berbicara tentang media sosial sendiri yang juga digunakan sebagai jalur kampanye bagi teman-teman yang suka Haji Lulung ya, dalam hal ini organisasinya seperti itu. Apakah memang Anda sepakat melalui media sosial ini adalah satu jalan kampanye terbaik yang bisa meraup suara lebih besar begitu seperti yang dilakukan teman-teman Ahok sebelumnya? Ya, ini Mbak. Ini kan bicara tentang ibu kota Jakarta. Artinya ada geopolitik di Jakarta itu yang berbeda dengan kota-kota lain. Ada kategori klasifikasi pertama, kelas atas, menengah, dan bawah. Nah, artinya bicara di Jakarta ini, kalau saya pikir sepakat dengan apa yang dikatakan pengamat bahwa sangat peran penting dan media sosial itu terhadap jalur pilkada maupun penghasilan satu kandidat. Saya pikir itu cukup inilah bisa dikatakan ini sebuah serangan udara. Tapi saya pikir perlu catat adalah sosial media harus bisa kampanye-kampanye yang sifatnya positif, yang edukasi, tidak hanya membicarakan keburukan-keburukan yang kemudian bisa tanda kutip yang tidak baik lah buat masyarakat. Yang digarisbawahi tadi positif dan memberikan edukasi, tapi ada hal yang juga perlu diketahui juga mungkin yang masyarakat atau para relawan nanti lakukan, menarik juga seperti itu karena banyak persaingan, ada teman Ahok, ada juga sahabat Jarot. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan Suka Haji Lulung ini yang bisa mungkin menjadi daya tarik? Apakah mungkin kalau Ahok ada mengumpulkan KTP, apa yang dilakukan yang bisa jadi daya tarik itu dipikirkan juga tidak oleh teman-teman relawan ini? Halo? Iya, halo Mas Alip. Iya Mbak, putus-putus Mbak. Oke, daya tarik kampanye dari Suka Haji Lulung ini seperti apa dibandingkan dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pendukung-pendukung calon gubernur DKI Jakarta? Ya, kita sebagai relawan tentunya kita mensosialisasikan tentang personal Pak Haji Lulungnya terhadap masyarakat. Artinya daya tariknya adalah seperti yang saya katakan awal adalah Haji Lulung berani mengkritisi tentang persoalan-persoalan, pertama hari ini menjadi pionir tentang mengkritisi tentang daerah wilayah tertentu yang komunitas sosial medianya cukup tinggi itu cukup berpengaruh. Tapi kalau daerah-daerah misalnya di luar Jawa atau apa segala gitu, itu tidak efektif di situnya. Jadi berarti tergantung daerahnya juga. Tergantung daerahnya juga. Apakah bisa dikatakan kalau misalnya si kandidat ini atau calon ini suaranya besar atau terlihat menang dan dukungannya besar lewat media sosial, itu berarti jadi salah satu indikator juga dia bisa memenangkan pemilihan? Itu bisa menjadi indikator dari beberapa pengamatan kami, penelitian kami, hasil riset kami. Di situ seperti waktu Pilgub DKI, Pilgub Jabar, Surabaya, termasuk juga Pilpres saat itu, hasilnya tuh tidak beda jauh gitu. Dengan misalnya share of netizen-nya, terus tingkat popularity di sosial media dengan hasil akhirnya tuh nggak beda jauh gitu di situnya. Oke, itu berpengaruh pada popularitas. Lantas apa kabarnya dengan elektabilitas yang itu juga diperlukan sebenarnya oleh seorang kandidat? Justru itu dengan popularitas yang tinggi, maka akan berita-berita positif yang disiarkan oleh beberapa media itu mempengaruhi keputusan pemilih juga gitu di situnya. Jadi sangat terkait gitu di situ. Nah, kita coba sapa Mas Alip. Ini kita ingin tahu juga Mas Alip. Halo, selamat siang Mas Alip. Iya Mbak. Iya. Siang Mbak. Mungkin yang diketahui adalah Mas Alip ini alasannya untuk mendukung Haji Lulung sampai membuat komunitas atau nama relawan Suka Haji Lulung. Nih alasan terbesarnya apa untuk mendukung Haji Lulung ini? Ya, pertama kita ngebentuk komunitas atau relawan Suka Haji Lulung. Pertama, Haji Lulung seorang tokoh muda Jakarta yang mempunyai track record yang tidak mempunyai track record yang tidak mempunyai masalah di dalam pembangunan Jakarta. Yang kedua, Haji Lulung sangat kritis ketika melihat hal-hal yang salah. Terlebih itu ketika bukan berarti Haji Lulung itu mengkritisi hari ini menjadi gubernur itu hal-hal yang salah, tapi justru ini bentuk perhatian Haji Lulung terhadap rodanya pemerintahan di DKI Jakarta. Seperti itu. Yang ketiga adalah Haji Lulung tidak mengenal apapun
itu agamanya, apapun itu suku. Sahabat Jarot. Tagar Sahabat Jarot dimunculkan bersamaan dengan mulai munculnya gambar foto karikatur wajah khas Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. Di samping gambar itu juga ada tulisan Jarot for Jakarta. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono menyebut belum mengetahui adanya inisiatif itu. Namun ia menanggapi positif inisiatif yang dilakukan oleh Banyu Biru ini. Dengan munculnya aksi para pendukung ini, warga Jakarta kini memiliki beragam referensi terkait calon gubernur dan calon wakil gubernurnya yang bakal dipilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik menuju DKI 1 lewat medsos. Ya, dan di studio sudah hadir narasumber pengamat media sosial Mas Arief Hidayat, dan juga melalui sambungan telepon sudah ada Ketua Tim Relawan Suka Haji Lulung, Mas Alip Kustijar. Saya sapa dulu narasumber yang ada di studio. Terima kasih Mas Arief sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas Alip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Mas Alip. Oke, kita ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kampanye lewat media sosial sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Mas ya. Kita tahu pada zaman jelang pemilihan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dulu, dialah sepertinya yang mempopulerkan kampanye melalui media sosial dengan salah satu cellphone, merek cellphone yang ya ini cukup inilah ya, cukup sangat digunakan oleh masyarakat begitu pada saat itu. Nah, apakah memang sampai sekarang itu masih menjadi satu tren yang bisa menghasilkan suara yang banyak nantinya untuk memilih salah satu kandidat? Itu kalau kita ngelihat media sosial emang cukup berpengaruh ya, terutama untuk kondisi-kondisi tertentu, daerah-daerah tertentu. Untuk wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta itu cukup berpengaruh. Kita bisa ngelihat dari waktu Jokowi Ahok dulu itu. Dari Jokowi Ahok dulu itu kan penggunaan sosial media kan sangat masif. Dan hasil akhirnya analisis juga antara hasil KPU dengan hasil riset di sosial media, hasilnya juga hampir sama-sama. Beda gitu. tipis seperti ya, itu. beda tipis gitu di situ. Jadi untuk kondisi tertentu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang melalui jalur independen. Pendukung setia Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok pun mulai bergerak. Untuk merebut simpati sekaligus sebagai ajang untuk mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, Teman Ahok mulai menjabarkan berbagai langkah dan program-programnya melalui media sosial. Teman Ahok memiliki situs sendiri yaitu www.temanahok.com, juga laman Facebook dan Twitter. Strategi melalui dunia maya dan media sosial dinilai berhasil. Berdasarkan data dari Teman Ahok, hingga Kamis ini KTP yang sudah dikumpulkan Teman Ahok mencapai 784.977 KTP. Langkah relawan Ahok yang bergabung dalam Teman Ahok ini dinilai efektif. Langkah ini pula yang diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Sebut saja anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Lulung. Merasa tidak akan dicalonkan oleh partainya, Partai Persatuan Pembangunan, Haji Lulung mencoba peruntungannya di jalur independen. Kelompok pendukung Haji Lulung pun muncul dengan nama Suka Haji Lulung. Berbeda dengan Teman Ahok yang memiliki situs sendiri, Facebook dan Twitter, Suka Haji Lulung memilih media sosial Pets sebagai media untuk berkampanye. Selain berkampanye melalui PET, rencananya Haji Lulung juga akan mendirikan 1.000 posko yang tersebar hingga ke tingkat kelurahan. Sementara pendukung kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno bergabung dalam relawan Sahabat Sandiaga Uno. Selain berkampanye melalui media sosial, Facebook dan Twitter, mereka juga sering menggelar aksi dan event di ajang-ajang tertentu seperti Car Free Day. Para relawan ini juga sudah bergerilya dan mendirikan beberapa posko yang tersebar di Jakarta untuk mensosialisikan sosok pengusaha muda ini ke warga Jakarta. Tak hanya itu, setelah Teman Ahok, relawan Suka Haji Lulung dan Sahabat Sandiaga kini muncul juga di media sosial Sahabat Jarot. Sahabat Jarot dimunculkan oleh Banyu Biru lewat akun Twitternya dengan tagar